Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Bu Eva dalam pelajaran IPA terpadu kelas 9. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa protokol kesehatan, jaga kesehatan ya. Memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Saya akan bacakan tujuan pembelajaran pada reproduksi tumbuhan dan hewan. Itu tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian reproduksi aseksual pada tumbuhan. Yang kedua, menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan. Yang ketiga, menyebutkan reproduksi seksual pada tumbuhan. Kemudian kompetensi dasarnya bahwa memahami sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi tumbuhan dan hewan. Reproduksi pada tumbuhan itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Begitu juga pada hewan, reproduksi juga ada dua, reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Tetapi nanti kita akan mempelajari reproduksi tumbuhan dulu, sedangkan reproduksi hewan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Reproduksi tumbuhan secara vegetatif maksudnya apa? Itu reproduksi tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan atau fertilisasi, atau yang disebut dengan aseksual juga bisa. Reproduksi tumbuhan secara generatif itu maksudnya reproduksi melalui proses penyerbukan atau pembuahan atau fertilisasi. Sekarang kita mempelajari reproduksi vegetatif pada tumbuhan dulu ya. Jadi reproduksi vegetatif itu adalah reproduksi yang menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Ingat bahwa reproduksi vegetatif itu adalah reproduksi yang menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Kalian harus ingat lagi, fertilisasi itu sama saja dengan pembuahan, dan pengertiannya adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Reproduksi vegetatif tumbuhan ini terbagi menjadi dua cara. Yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Nah, secara alami itu contohnya menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan spora, dengan cara fragmentasi, tunas, umbi lapis, umbi batang, stolon, dan rizom. Kalau yang vegetatif buatan itu dengan cara stek, cangkok, menyambung atau mengenten, menempel, dan atau ovulasi. Ya, sekarang reproduksi vegetatif secara alami menggunakan spora. Biasanya tumbuhan yang reproduksi vegetatifnya menggunakan spora itu terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kalian pasti sudah tahu lah tumbuhan lumut ya, warnanya hijau, hidupnya pada daerah yang lembab. Tumbuhan paku biasanya hidupnya pada daerah air atau juga di darat. Nah, spora tumbuhan lumut ini dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Sedangkan tumbuhan paku, sporanya itu dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun fertil atau sporofil atau di tepi-tepi daun. Nah, kalian bisa lihat di bagian tepi itu ada contoh tumbuhan paku. Ini biasanya sering kalian lihat. Nanti kalau di sekitar rumah kalian ada, silahkan kalian perhatikan, sporanya itu biasanya berwarna hitam ya. Letaknya itu adalah pada permukaan daun yang fertil atau di tepi daun. Nah, kemudian yang kedua, reproduksi vegetatif alami dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Fragmentasi itu biasanya terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen. Contohnya adalah hidrodiktin. Reproduksi vegetatif alami yang ketiga yaitu dengan menggunakan tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang sudah dewasa atau tua.
Tunas itu bisa muncul dari akar, bisa muncul dari batang, dan juga bisa muncul dari daun. Nah, pembentukan tunas yang muncul dari batang contohnya pada tumbuhan apa? Yaitu pada tumbuhan bambu, tebu, dan juga pisang. Kemudian tunas yang muncul dari akar contohnya pada tumbuhan apa? Yaitu pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemek. Sedangkan tunas yang muncul dari daun itu contohnya adalah pada tumbuhan cocor bebek. Nah, itu adalah tunas ya. Jadi tunas itu muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Tunas itu bisa muncul dari akar, batang, dan juga daun. Iya. Nah, tunas yang muncul pada akar ya, tadi contohnya pada cemara, sukun, kesemek. Kemudian tunas yang muncul pada daun contohnya yaitu pada tumbuhan cocor bebek ya. Kemudian tunas yang muncul pada batang contohnya pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Kemudian tunas-tunas yang muncul selain pada batang itu dinamakan tunas adventif atau tunas liar. Selanjutnya reproduksi vegetatif alami dengan menggunakan umbi lapis. Ya, umbi lapis itu adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, memiliki sisik-sisik daun yang fungsinya adalah sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Nah, contoh tumbuhan yang reproduksinya menggunakan umbi lapis adalah bawang merah. Reproduksi secara vegetatif alami yang kelima yaitu dengan menggunakan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata-mata tunas yang telah tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang reproduksinya menggunakan umbi batang contohnya adalah kentang ya, seperti gambar di samping kentang. Selain kentang ada lagi apa tidak? Ada. Contohnya apa lagi? Itu singkong juga menggunakan umbi. Reproduksi vegetatif alami yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan rizom atau rizoma. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas dan sisik-sisik daun. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae. Zingiberaceae contohnya siapa? Jahe, ya, kunyit, itu menggunakan rizom. Kencur, dahlia, dan beberapa jenis rumput. Reproduksi secara vegetatif alami yang ketujuh yaitu dengan menggunakan stolon atau geragi. Stolon sering kita lihat pada rumput liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah ya, jadi contohnya tumbuhan yang reproduksinya menggunakan stolon. Contohnya Centella asiatic atau yang dikenal dengan pegagan. Stroberi atau nama ilmiahnya Fragaria vesca, sedangkan yang menjalar di bawah tanah ya, jadi stolon yang menjalar di bawah tanah ini contohnya pada tumbuhan rumput teki atau Cyperus rotundus. Nah, reproduksi alami sudah, sekarang tinggal reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan itu dengan cara yang pertama yaitu stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Contohnya pada tanaman siapa? Yaitu pada tanaman maru atau Hibiscus tiliaceus, dan juga pada tumbuhan tebu atau Saccharum officinarum. Stek juga bisa dilakukan pada bagian batang, akar, juga daun. Contoh yang lainnya yang tumbuhan yang bisa distek adalah mawar dan singkong. Reproduksi vegetatif buatan yang kedua adalah cangkok. Nah, mungkin ini kalian sudah paham, sudah tahu ya, cangkok. Itu cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar
pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut. Nah, itu adalah cangkok. Pembalutnya berupa apa? Bisa sabut kelapa ya, atau juga plastik. Setelah akar tumbuh, nanti batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil. Jadi selain dikotil, misalnya tumbuhan monokotil itu tidak bisa dicangkok. Ya, terutama buah-buahan. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah pohon jambu, mangga, durian, ya, rambutan itu bisa. Reproduksi vegetatif buatan yang ketiga adalah mengenten. Mengenten itu adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Jadi dua jenis tumbuhan yang berbeda. Apakah bisa? Bisa. Contohnya siapa? Misalnya contohnya tomat dan kentang. Itu bisa dienten. Nah, itu kan tumbuhan yang berbeda. Tomat dan terong, mangga, kopi, dan juga durian. Reproduksi vegetatif buatan yang keempat dengan cara okulasi. Kalau okulasi itu pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Selain itu, okulasi juga bisa dilakukan pada durian, tumbuhan durian atau pohon durian. Yang kelima, reproduksi vegetatif buatan adalah merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut, kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Merunduk itu bisa dilakukan pada tumbuhan alamanda, apel, dan juga melati. Kemudian, tadi reproduksi tumbuhan vegetatif sudah selesai, dilanjutkan reproduksi tumbuhan secara generatif atau reproduksi melalui proses penyerbukan atau pembuahan atau fertilisasi. Nah, lanjut. Ya, reproduksi generatif tumbuhan adalah reproduksi yang melewati proses penyerbukan dan pembuahan. Berarti nanti reproduksi generatif tumbuhan itu ada dua proses, penyerbukan dan pembuahan. Sebelum ke penyerbukan dan pembuahan, kalian harus ingat bagian-bagian bunga dulu. Ya, yang pertama yaitu paling bawah tangkai bunga, kemudian dasar bunga, kelopak bunga ini biasanya berwarna hijau yang berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup, bakal biji, kemudian ini putik itu terdiri dari tangkai putik dan kepala putik. Ini adalah merupakan alat reproduksi betina. Kemudian ini adalah benang sari ya, yang terdiri dari kepala sari. Ini adalah alat reproduksi jantan, dan ini adalah mahkota bunga atau alat perhiasan bunga. Biasanya warnanya ini sangat mencolok biar serangga pada tertarik. Ya, jadi sudah ya pada bagian bunga. Nah, ini biar lebih jelas, tangkai bunga bagian yang menghubungkan antara batang dan bunga. Kelopak bunga bagian yang melindungi bunga pada saat masih kuncup. Mahkota bunga ini adalah alat perhiasan bunga, biasanya warnanya mencolok, berwarna-warni. Ini adalah fungsinya untuk menarik serangga. Kemudian benang sari dan putik ini adalah sebagai alat reproduksi. Kalau benang sari reproduksi jantan dan putik adalah reproduksi betina. Lanjut. Ya. Reproduksi generatif pada tumbuhan itu nanti melalui dua peristiwa, yaitu peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan gimnosperme. Sedangkan pembuahan meleburnya inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina. Jadi ingat, reproduksi generatif pada tumbuhan itu melalui dua peristiwa, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan gimnosperme. Pembuahan adalah meleburnya inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina. Nah, ini jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya.
Kalian bisa dilihat gambarnya. Oh, yang pertama ini masih dalam satu pohon tetapi dari bunga yang berbeda. Ya, ini namanya penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang ini, nah ini berarti satu bunga. Ya, penyerbukan itu berasal dari satu bunga. Apakah masih satu pohon? Ya jelas masih. Ya, ini disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Yang ketiga, kalau dilihat dari bunganya ini sama, tetapi ini beda pohon. Maksudnya penyerbukan silang atau alogami ini adalah penyerbukan yang berasal dari bunga dari beda pohon tetapi masih satu jenis, masih dari satu spesies. Sedangkan penyerbukan bastar atau hibridogami ini adalah penyerbukan yang berasal dari bunga yang berbeda. Jadi jelasnya, ini pengertiannya. Nah, ini ya. Jenis penyerbukan ini nanti ada 4, penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, penyerbukan silang atau alogami, dan hibribastar. Pengertiannya bagaimana kalau autogami? Ya, autogami atau penyerbukan sendiri ini adalah serbuk sarinya berasal dari satu bunga yang sama. Sedangkan geitonogami atau penyerbukan tetangga asal serbuk sarinya dari bunga lain dalam satu pohon. Tadi sudah ya gambarnya. Alogami atau penyerbukan silang asal serbuk sarinya itu dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Hibribastar asal serbuk sarinya dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Pada proses penyerbukan, agar serbuk sari sampai ke kepala putik, maka proses penyerbukan itu harus ada perantaranya. Ya, jadi pada proses penyerbukan agar serbuk sari sampai ke kepala putik itu harus ada perantaranya. Perantaranya siapa? Perantaranya itu nanti ada perantara berupa angin, air, hewan, dan juga manusia. Tumbuhan yang penyerbukannya dengan perantara angin atau yang disebut dengan anemogami. Anemogami adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Biasanya ciri-ciri dari tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu bunga tidak berwarna cerah, biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga. Bunganya tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, benang sarinya bertali panjang dan berjumbai di luar bunga, putik melekat di tengah, serbuk sarinya sangat banyak, kecil seperti bubuk, kering, ringan, dan permukaannya halus. Struktur bunganya sederhana. Putik berbentuk spiral atau pensil sehingga membentuk permukaan yang lebih besar untuk memudahkan menangkap serbuk sari. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin, contohnya pada rumput-rumputan. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh air atau yang disebut dengan hidrogami. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air itu biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidupnya di air. Contohnya adalah hidrilla, beceng gondok, dan juga teratai. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Serangganya contohnya itu berupa serangga kupu-kupu, lalat, kumbang, dan juga lebah. Saat mengisap madu, tubuh serangga tertempel di serbuk sari, dan jika serangga beralih ke bunga lain atau menyentuh kepala putik tersebut sehingga terjadilah penyerbukan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri penyerbukan yang dibantu oleh serangga, yang pertama, mahkota dan benang sari berwarna cerah, memiliki kelenjar madu, benang sari di dalam bunga, antera atau kepala sari bersatu di bagian dasar atau belakangnya, serbuk sari hanya sedikit besar seperti tepung, berat, lengket, dan kadang-kadang permukaannya berukir. Putik lengket dan kecil. Struktur bunga termodifikasi untuk tempat mendarat dan makan bagi serangga. Bunganya berbau harum. Yang kelima, penyerbukan dibantu oleh burung atau yang disebut dengan ornitogami. Bunga yang dipolinasi oleh burung biasanya mengandung madu dan air serta berwarna merah. Kenapa? Karena burung itu peka terhadap warna ini. Selain itu,
Bentuk bunga yang diserbuki burung biasanya khusus. Contohnya, bunga yang diserbuki oleh burung kolibri memiliki tabung nektar yang panjang dan sempit. Burung kolibri menjilat madu dengan lidahnya yang tipis dan panjang. Yang keenam, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar atau yang disebut dengan kripterogami. Bunga yang dipolinasi oleh kelelawar biasanya mekar di malam hari, berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Yang ketujuh, penyerbukan yang dibantu oleh siput atau yang disebut dengan malakogami. Malakogami terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi siput. Penyerbukan yang ke-8 adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau yang disebut dengan antropogami. Misalnya penyerbukan pada tumbuhan atau penyerbukan pada bunga tumbuhan vanili dan beberapa jenis anggrek. Penyerbukan dengan perantara manusia biasanya dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuk sendiri atau karena manusia ingin melakukan persilangan buatan untuk mencari varietas baru. Nah, penyerbukan sudah selesai ya, tinggal pembuahan. Pembuahan pada gimnosperme. Kalian tahu gimnosperme? Gimnosperme itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Di sini nanti akan dicontohkan yaitu pada tumbuhan pinus atau Pinus merkusi. Pada tumbuhan berduri jarum atau konifer, ya, contohnya tadi pinus. Gamet jantan dan betina ini nanti dihasilkan dalam konus atau strobilus. Konifer bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora gamet jantan dan megaspora gamet betina. Jadi diingat, tumbuhan pinus, gamet jantannya itu disebut dengan mikrospora, gamet betinanya disebut megaspora. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrosporangia di dalam tiap mikrosporofil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi 2 megasporangia atau ovulum di tiap megasporofil konus betina. Ukuran konus jantan lebih kecil dibandingkan konus betina. Konus jantan melepaskan mikrospora atau serbuk sari yang bersayap satu pasang yang kemudian akan diterbangkan ke konus betina. Mikrospora atau serbuk sari kemudian menempel pada tetes penyerbukan. Proses penyerbukannya yaitu serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari 2 sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Serbuk sari akan terisap masuk lewat mikrofil ke dalam ruang bakal biji atau ruang serbuk. Di dalam ruang serbuk, serbuk sari kemudian tumbuh membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari mulai menembus nucellus. Pembuahan terjadi kira-kira 1 tahun setelah penyerbukan. Selama 1 tahun tersebut, sel induk megaspora dalam nucellus melakukan meiosis, menghasilkan 4 sel haploid. 1 sel haploid bertahan sebagai megaspora, berarti 1 sel haploid bertahan sebagai gamet betina, yang kemudian membelah berkali-kali membentuk gametofit betina yang belum dewasa. Sementara 3 inti haploid sisanya berkembang menjadi 2 arkegonium yang masing-masing mengandung telur. Saat inilah telur sudah siap dibuahi. Saat pembuahan, buluh serbuk sari bergerak ke ruang arkegonium. Bersamaan dengan itu, sel generatif membelah menjadi 2. Yang satu disebut dislokator atau sel dinding dan yang lain disebut sel spermatogen. Sel spermatogen kemudian membelah menjadi 2 spermatozoid yang bentuknya seperti rumah siput dengan rambut getar yang tersusun dalam satu spiral. Sesampainya di ruang arkegonium, sel vegetatif lenyap dan spermatozoid dilepaskan ke dalam ruang arkegonium yang berisi cairan sehingga spermatozoid dapat berenang-renang. Di dalamnya kemudian terjadilah pembuahan sel telur oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot sebagai calon embrio. Semua sel telur dalam arkegonium mungkin dibuahi, tetapi hanya 1 zigot yang berkembang menjadi embrio.
Embrio pinus mengandung akar rudimen atau belum sempurna, dan beberapa daun-daun embrio disebut kotiledon. Pembuahan pada gimnosperme disebut pembuahan tunggal. Ingat, pembuahan pada gimnosperme disebut pembuahan tunggal. Kenapa disebut dengan pembuahan tunggal? Karena hanya terjadi satu kali pembuahan, yaitu antara spermatozoid dengan sel telur. Ingat ya, pembuahan gimnosperme disebut pembuahan tunggal karena hanya terjadi satu kali pembuahan. Ya, pembuahan gimnosperme selesai, dilanjutkan pembuahan pada aniosperme. Pembuahan pada biji tertutup. Ya, kalau pembuahan pada gimnosperme tadi adalah pembuahan tunggal, sedangkan pada pembuahan pada aniosperme disebut dengan pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan. Kalian bisa dipahami pada gambarnya tersebut. Organ reproduksi pada aniosperme adalah bagian bunga. Tadi kita sudah mempelajari bagian bunga. Bagian bunga yang pertama adalah kelopak atau kalik, biasanya berwarna hijau, ya, berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih muncul. Mahkota atau corolla, ya, ini biasanya berwarna mencolok cerah. Ini adalah untuk menarik serangga. Benang sari dan putik itu adalah alat reproduksi. Benang sari alat reproduksi jantan dan putik adalah alat reproduksi betina. Oke, terima kasih. Materi hari ini selesai. Jangan lupa dipelajari, dipahami. Ya, minggu depan kita melanjutkan reproduksi pada hewan dan evaluasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.